Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, mari kita membaca doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, hari ini kembali kita belajar PAI pada semester yang kedua. Kita hari ini belajar pada pelajaran yang keenam, yaitu tentang surat Al-Fil. Oke anak-anak, ikutilah pelajaran kita berikut ini. Anak-anak sekalian, surat Al-Fil diturunkan di kota Mekah. Kemudian surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Dan surat Al-Fil berpesan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa. Kita tidak boleh sombong. Nah anak-anak sekalian, materi pelajaran yang hari ini akan kita pelajari adalah yang pertama, kita akan belajar membaca surat Al-Fil. Yang kedua, kita akan belajar tajwid. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang kandungan dari surat Al-Fil. Ayo anak-anak, dengarkan, saya akan membacakan surat Al-Fil, simak dengan baik-baik dan kemudian nanti tirukan di rumah. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Berikutnya anak-anak, kita akan belajar tentang tajwid. Tajwid itu adalah cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Coba perhatikan ayat berikut ini. Saya bacakan terlebih dahulu ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, anak-anak perhatikan pada garis merah. Di situ ada tin dan min. Ada tin yaitu tak yang berharokat tanwin atau kasrotain bertemu dengan huruf mim. Tin dan mi, itu itu adalah bacaannya. Nah, cara membacanya anak-anak ketika seperti ini adalah bukan tin dan mi, tetapi tim mi, n-nya dihilangkan. Pada tin n-nya dihilangkan sehingga menjadi m, masuk pada huruf m ya, menjadi tim mi. Nah, ini adalah disebut dengan bacaan idgham bi gunnah. Apakah idgham bi gunnah itu? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Nah, pada contoh di atas garis merah kita lihat ada tak yang berharokat tanwin yaitu tin, kemudian bertemu dengan huruf mim ya, bertemu dengan huruf mim. Maka itu disebut bacaan idgham bi gunnah. Contoh berikutnya anak-anak, ada kalimat mayyaqulu. Lihat pada garis merah. Di situ ada nun sukun bertemu dengan ya.
Ini disebut dengan bacaan idgham bi gunnah. Mengapa? Karena ada nun sukun, ya, man, nun sukunnya bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya, nunnya dimasukkan pada ya, jadi n-nya hilang, menjadi maya, maya, bukan man ya. Contoh berikutnya adalah ka'asfim ma'kulin. Coba dilihat pada garis merah. Fimma, fimma. Ini disebut bacaan idgham bi gunnah. Mengapa? Karena ada fa tanwin, yaitu fin, bertemu dengan huruf mim. Tanwin itu ada n-nya, fin, ya. Masukkan ke huruf mim sehingga n-nya menjadi hilang. Bacanya menjadi fimmi, ka'asfimma, ya, seperti itu. Sebelum melanjutkan pada materi berikutnya, terlebih dahulu ini adalah soal yang pertama. Kerjakan dan nanti digabung dengan soal yang berikutnya. Berikutnya kita akan belajar tentang kandungan dari surat Al-Fil. Anak-anak sekalian, surat Al-Fil bercerita tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Mereka akan menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan pasukan bergajah tersebut dengan cara mengirim burung ababil. Jadi burung ababil ini adalah kiriman dari Allah yang tugasnya adalah melawan pasukan bergajah. Dari itu kemudian anak-anak sekalian, pasukan bergajah itu hancur seperti daun yang dimakan ulat. Ya, kalian tahu kan kalau daun dimakan ulat akhirnya menjadi semakin hancur, semakin hilang, semakin keropos. Dari itu anak-anak, kita akan melihat bahwa Allah itu maha kuasa. Pasukan bergajah yang hebat, yang banyak pasukannya, tetapi karena Allah maha kuasa akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya anak-anak, ini adalah soal yang kedua. Silakan dikerjakan. Nah, demikian anak-anak sekalian. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.